Madika, welcome back to Sobat Talk. Nah, di episode yang spesial ini kita akan membahas tentang drama skripsi ya. Jadi selamat datang para pejuang skripsi ya. Jadi tapi tenang aja, episode kali ini tuh bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk menguatkan kita. Nah, jadi hari ini kami ngobrol santai dengan ada ibu dosen dan juga mahasiswa nih. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Habel sebagai narasumber sebagai host yang akan menemani Anda dalam episode kali ini. Nah, ada narasumber yang luar biasa, boleh diperkenalkan dari sini? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Kerin dari mahasiswa jurusan akuntansi semester 8. Semester 8. Halo. Boleh? Oke, perkenalkan nama saya Aviana, saya dosen manajemen. Dosen manajemen, oke. Hai Bu Avi ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang skripsi. Sebelum itu saya izinkan bertanya kepada Kak Kerin. Apa itu? Nah ya, kenapa skripsi itu terasa menakutkan? Menurut Kak Kerin gimana? Jeng. Jelas dong, takut. Apalagi itu syarat. Oh iya. Yang penting sih, bukan salah satu. Syarat wajib untuk kelulusan. Jadi saya kayak takut kalau nggak selesai skripsinya, jadi kayak nggak lulus dong aku gitu. Habis itu juga karena mungkin tuntutan ya, di kewajiban kayak gitu sih. Tapi efek mengerjakan skripsi itu ada? Ada. Apa itu? Efeknya nih gimana mas? Efek-efek yang something yang merinding-merindingnya. Oh iya ada. Ada nggak? Banyak sih, kayak mulai dari yang harus kita persiapkan kayak topik, topik. terus dapat dosen pembimbing. Jadi pesannya skripsi yang menakutkan ya dari ini ya apa? Dari ini apanya? Unsur-unsurnya. Oh, unsur-unsurnya. Ya, karena dari mungkin topiknya kalau bisa nggak pas sama kita, jadinya pas ngerjain kayak aduh kok susah ini apa, kan takut gitu. Terus kalau misalnya dapat dosen yang mungkin kurang cocok, jadi kayak aduh ya apa sih ki dosen nih kok nggak cocok, apa aku bencana dan lain sebagainya. Padahal yang bencana mungkin kita ya, kayak kita yang ngeselin gitu. Tapi selama ini lancar Pak, puji Tuhan ya. Kalau menurut Bu Avi ya, banyak bilang mahasiswa itu skripsi itu momok. Ya, mungkin kalau menurut saya, mungkin kalau misalnya mahasiswa tuh mikir kalau kita di kelas tuh udah ada terstruktur ya, kita masuk, kita ngerjain tugas, kita ujian. Cuman kalau misalnya kayak skripsi kan kayak kita dibebasin kan, kalian dibebasin, kalian mau bimbingan seminggu sekali, sebulan sekali, terus kalian tuh kayak mungkin terlalu jauh tuh mikirnya udah takut dulu ketemu sama dosennya nggak? Betul. Nah harusnya tuh nggak usah takut. Jadi kalau misalnya kalian ada yang takut tuh dibicarain aja sama dosennya. Terus kalau skripsi kan emang progresnya tuh tiap orang tuh berbeda-beda. Jadi nggak usah dibandingin sama temennya. Biasanya tuh ada yang kayak lihat temennya udah di bab 3 kok aku belum. Nah itu kan udah kepikiran kan. Nah itu kan jadi takut kan. Apalagi orang itu merespon takut tuh bisa beda-beda kan. Ada yang takut tuh malah jadi semangat ngerjain. Ada yang malah kayak udahlah nggak usah ngerjain aja. Tuh. Gitu. Dulu kamu pernah jadi mahasiswa toh? Nah ya, rasanya skripsi itu deg-deg ser enggak? Dulu efeknya apa? Rasanya kayak gimana? Yang pasti asam lambung. Asam lambung. Waduh, udah separah itu ya. Terus itu. Ya. Tapi emang lebih takut ini sih, lebih takut ketemu dosennya daripada ngerjainnya. Oh gitu. Kadang kayak sebenarnya revisinya tuh kayak gampang, cuman udah keburu mikirnya jauh. Iya kan? Jadinya kayak jadi apa ya? Tadi apa ya? Udah takut duluan gitu. Waduh, saya ini masih mahasiswa awal ya. Sudah merinding ya. Sudah ngerasain merindingnya ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Jadi topik skripsi ini sering bikin kita bingung. Waduh, pilih topik apa ya? Nah, apa tips dari Bu Avi untuk memilih topik yang sesuai? Kalau menurut saya, kalian bisa pilih topik yang kalian sukai. Misal bisa hobi kalian, objeknya ya, misal bisa hobi kalian, atau misalnya artis favorit kalian. Tapi ini juga rancu ya, karena bisa jadi kalau kalian nggak suka proses skripsi, kalian malah benci sama objeknya. Misal kalian aja suka penyanyi A, terus kalian angkat topiknya, kalian di masa-masa skripsi itu stres, kalian tuh malah mungkin benci loh sama artisnya. Jadi tapi kalau bisa yang kalian sukain aja sih, itu bisa jadi motivasi, tapi ya juga bisa jadi musuh. Oh gitu. Kalau dari Kak Kerin sendiri sebagai mahasiswa akuntansi,
Gimana cara kok bisa tiba-tiba ketemu topik ini? Dan kenapa kok milih topik ini? Oh, yang pasti yang persiapannya dari awal tuh kayak kan kalau semester kecil, semester awal itu kayak di ini kan matkulnya tuh dasar-dasar. Nah itu mungkin bisa jadi patokan kayak, oh kayaknya aku milih ini deh, topik ini. Oh, iya. Contohnya perpajakan. Terus kalau di akuntansi itu ada perpajakan, ada akuntansi keuangan, terus ada audit. Nah jadi dari matkul itu kalian bisa pilih kira-kira nanti topik ini deh yang aku jadiin skripsi kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Iya. Untuk milih topik itu susah nggak awalnya? Kayaknya sih nggak susah karena kan dari semester 1 sampai semester yang kalian mau skripsi itu kalian udah kenal tentang matkul ini. Kayaknya aku bisa terjun di sini, aku bisa paham ini, yang nggak aku sukain matkul apa itu bisa tahu sih. Oh berarti ada patternnya ya, udah Betul. dibikin patternnya ya. Oh gitu, luar biasa, kasih tepuk tangan dong. Oke, nah tadi sudah milih topik, sudah menjelaskan ini itu. Nah kalau misalnya tiba-tiba skripsi kita direvisi, waduh, ini mikir 2 kali ya. Gimana cara ngadepinnya? Ya apa? Ini dari siapa yang jadi dosen? Dari mahasiswa dulu dong, dari Kak Kerin Kalau dulu. dari aku sebelum kena revisi itu pasti kita mau ada dosen pembimbing kan, dimana sebelum kita maju itu pastinya kayak Pak ini ada nggak sih kesalahan yang mungkin akan direvisi besar-besaran atau gimana. Jadi mungkin sebelum sempro, kalau di kita kan itu seminar proposal, nah itu mungkin ada ditanyain dulu kayak kira-kira bakal kena revisi banyak nggak. Nah kalau revisi itu pasti, jadi bukan sesuatu yang bisa dihindari, soalnya udah pasti ada ya, mungkin dari minor sampai yang kayak revisi terbesar kayak gitu. Jadi ya tetap harus dihadapi dong. Nggak dihadapi kan nggak selesai-selesai ya. Iya, betul. Lulus lah jadinya. Gitu. Ini udah nyusun skripsi belum? Sudah. Oh sudah ya, sudah selesai. Belum. Nah selama nyusun ini udah pernah kena revisi? Belum sih. Oh, belum. Belum ya, karena belum maju juga ke sempro juga belum. Oh, Jadi lagi belum. bimbingan gitu. Gimana, sudah merasakan panasnya? Sudah. Oh sudah. Sudah ya, kan kayak pusing gitu. Tapi untungnya topiknya nggak salah milih topik. Jadi sampai detik ini belum kayak topik Kiki salah dia aku milih belum. Masih bisa diterusin. Gitu. Masih belum merasain ya? Ya jangan sampai. Oh jangan sampai. Tiba-tiba sudah sempro tuh kayak wah salah topik. Kayak aduh ya aku masa ngulang dari nol malah. Oh iya, oke. Nah kalian dari ibu dosennya yang dulu? Kalau menurut saya, revisi itu pasti. Skripsi itu nggak ada yang sempurna. Ya. Karena kan kita juga, misal kita mau skripsi, kita presentasiin ya, itu kan kita misal pasti dapat masukan kan. Nah itu tuh nggak apa-apa, dikerjain aja revisinya. Cuma nih saya ada tips. Kalau misal kalian bimbingan, habis itu kan dikasih revisi biasanya. Itu kalian catat. Soalnya kadang tuh dosen lupa ngasih revisinya apa. Misal bisa jadi kalian minggu depan balik lagi dapat revisi yang sama, padahal udah direvisi kan. Itu kalian bisa tuh bilang ke dosen, Pak kemarin udah saya revisi seperti ini. Nah itu kalian catat atau kalian rekam aja waktu bimbingan. Jadinya kalian nggak 2 kali gitu loh. Kadang kan ada yang kayak hari ini direvisi kok besoknya balik lagi ke awal. Pernah nggak? Kayak gitu. Misal kayak hari ini bilangnya coba cari A, tapi habis itu kamu udah revisi ke A, tiba-tiba kayak oh yang B aja deh. Pernah nggak kayak gitu? Enggak, belum sih. Oh, belum pernah. Sejauh ini belum ya? Oke. Nah itu bisa juga sih. Jadi pokoknya apapun yang selama bimbingan itu dicatat, dan revisi itu kalau misalnya masih bingung ya udah ditanyanya aja ke dosennya, atau kalian tuh bisa tanya ke teman kalian yang misalnya udah sempro ataupun yang udah lulus. Jadi kayak emang skripsi itu jangan dibuat berat, jangan dipikirin sendiri gitu. Bisa tanya ke dosen ataupun ke teman sebaya kalian. Harus dibuat enjoy ya Bu, biar Betul. nggak stres sendiri. Terus gimana caranya itu bisa tenang gitu loh kita? Bisa tenang dan tetap produktif gitu loh, gimana? Cara meredakan supaya kita itu kalau menghadapi revisi itu kita bisa tetap tenang. Kerjainnya jangan dadakan. Oh, jangan dadakan. Habis bimbingan istirahatnya 1 hari aja. Oh. Besoknya langsung kerjain. Jangan kayak besok bimbingan malamnya baru direvisi. Itu mah udah pasti asam lambung naik gitu. Asam lambung naik. Oke. Nggak usah takut ya guys. Kita pasti bisa melewati itu semua kok. Oke? Jayo. Oke, lanjut. Pertanyaan yang keempat. Nah, kadang ini sebelum bimbingan, mood mahasiswa ini udah campur aduk. Bad mood, iya, sembarang ya. Nah, bagaimana cara kita menghadapi dan untuk tetap menjaga mood supaya bimbingan itu tetap lancar itu gimana? Untuk bisa mengatur mood itu loh. Dari mahasiswa dulu. Oke.
Kalau soal mood nih, ini juga lagi ngalamin sih. Nah, Iya. aku pakai tipsnya Bu Afi juga. Jadi tipsnya itu aku ngerjain semampuku. Kalau dirasa aku udah mulai kayak, gak mampu ini. Nah, aku istirahat. Nyerah, Tapi Bu. kadang istirahatnya kok kebanyakan, kebablas gitu. Jadi istirahatnya aku biasanya ngerjain di laptop, terus habis itu mungkin kayak 5 menit, 10 menit aku scroll TikTok, terus balik lagi. Nah, sempat kayak kebablas sampai loh udah jam malam aja, ya udah lanjut tidur. Lewat jadinya aku. Terus juga mungkin bisa diselingi sambil nyemil gitu, jadi ngerjain sambil nyemil. Nah, aku tipe orang yang kalau stres dikit paling nggak kalau nggak tidur ya ngemil, itu durasi aku. Tidur ngemil. Iya. Oh, oke. Kalau dari Bu Afi sendiri gimana? Kalau mau bimbingan biar moodnya bagus, yang pertama dicatat. Jadi kayak Dicatat. misal kalian kan pasti ngerjain tuh pasti ada bingungnya. Misalkan ngerjain revisi ada bingungnya, nah itu dicatat. Misal kalau misalnya kalian bimbingan yang ditanyain apa itu dicatat. Jadi ketika kalian mau bimbingan itu kalian tuh udah nggak mikir lagi gitu loh mau tanya apa, karena semuanya udah kalian tulis. Kalau misalnya ditulis kan nggak bakal lupa kan. Nah, terus sama kalau misalnya mau bimbingan biar moodnya bagus itu kalian jadwalin aja. Kayak misal kalian nanemin ke diri kalian sendiri kayak targetku setiap bulan bimbingannya 3 kali, minimal 3 kali. Jadi kayak mood kalian tuh udah keset kayak harus bulan ini 3 kali gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngeset mood itu, kalau misalnya tiba-tiba kayak dadakan, misal kayak sebulan kalian nggak bimbingan, tiba-tiba dipanggil dosen, itu kan kayak gitu moodnya nggak enak kan, kayak tiba-tiba kayak rasanya dikejar-kejar kan. Iya, iya, Jadi lebih baik kalian set dulu aja, kalian terapin standar itu ke diri kalian. Kalau bisa, kalau nggak kalian sampaikan ke dosen kalian kayak misalnya, Bu saya maunya bimbingannya tiap 2 minggu sekali kayak gitu. Jadi kan kalian selama 2 minggu itu bisa ngatur moodnya kan, bisa ngatur mood, bisa ngatur jadwal. Jadi nggak sistem dadakan lah intinya. Betul. Gitu. Boleh ceritakan sedikit Kak, dulu caranya menghadapi skripsi itu bentuknya seperti apa? Atau moodnya seperti apa dulu? Tiba-tiba, waduh skripsi ya. Boleh ceritakan sedikit aja. Banyak juga nggak apa-apa kok. Kalau dulu biar moodnya bagus tuh ngerjainnya sama teman. Ngerjainnya sama teman. Jadi itu bisa jadi tipsnya ya. Iya, soalnya kalau sendiri tuh selain bingung juga deg-degan. Kalau misalnya ada temennya kan enak tuh, habis itu bimbingannya juga bareng. Biasanya ada teman bimbingan kan, nggak mungkin sendirian kan. Nah kalau sama temen tuh kayak rasanya sama-sama. Penderita ya. Iya, bener. Penderitanya nggak dibagi gitu ya. Iya. Kayak gitu sih. Kalau misalnya takut, ya pasti takut. Cuman ya, kalau pikiran saya ya, kayak misal udah kuliah 4 tahun. Kayak misal sidang, itu kayak cuman 1 jam aja. Kayak nggak sebanding gitu loh, 4 tahun banding 1 jam. Jadinya, ya udah jalanin aja cuman 1 jam doang gitu. Jalani aja. Jalani Jalani aja. Aku nih jalani aja kan. Nah, kalau dari mahasiswa, kayak gimana? Apa nih? Apa tadi pertanyaannya? Ya itu tadi, ceritanya nulis skripsi itu loh. Dari awal tuh seperti apa? Oh. Loh, enggak maksudnya moodnya itu loh tiba-tiba kok waduh udah nulis skripsi ya. Nah, kerjain skripsinya itu kayak apa gitu Kalau loh aku sih maksudnya? tipe aku bisa ngerjain di rumah sendiri. Oh, sendiri. Iya, soalnya aku mikir kalau misalnya aku ngerjain sama teman, kayaknya aku lebih kayak ngobrol ngerjain. Jadi emang waktuku di rumah, untungnya aku tipe orang yang nggak harus ke kafe nih, habisin duit dong kalau Oh, iya, ngerjain benar. skripsi ke kafe. Tapi beda lagi kalau misal ada yang kayak gitu ya, mungkin memang udah ada budgetnya ya. Nah kalau aku jujur aku milih di rumah. Terus kalau emang udah burn out ya itu pengaliannya aku kalau nggak di scroll HP atau mungkin tidur bentar, ngemil kayak gitu. Hati tipikal introvert. Sebenarnya aku nggak introvert. Nggak percaya introvert guys. Sebenarnya aku nggak introvert, cuman khusus kayak kerjaan kayak gini-gini aku lebih suka sendiri. Tuh. Berarti lebih fokus ngerjain sendiri gitu. Iya, tapi jangan lupa berdoa ya guys. Sebelum kalian mengerjakan apapun semuanya dilakukan dengan berdoa biar jalannya lurus. Asik. Nah, kalau dari Bu Afi, apa tipsnya supaya mahasiswa itu bisa cepat lulus tepat waktu? Dengerin kata dosen. Itu doang. Dengerin kata dosen. Oke. Ada lagi? Itu kan sebenarnya tergantung ya kasusnya. Kadang kan ada yang kayak mahasiswa tuh dia rajin sama nggak rajin. Kalau misalnya kalian dengerin aja, misal kata dosen direvisi sesuai, karena kan dosen tuh udah sering baca skripsi, dia udah tahu misalnya topik-topik yang kalian teliti itu apa tuh
mereka tuh udah lebih berpengalaman gitu. Biasanya kan kita diarahin misal bagusnya penelitian ini tuh diarahkan kemana. Nah kadang tuh ada juga tuh mahasiswa yang kayak ngeyel, misalnya kayak saya kekeh, saya nggak mau pokoknya ini. Nah sebenarnya tuh itu bukan berarti langsung kayak kita harus ngikutin apa kata dosen ya. Kalau misalnya kita kasih revisi, misal kita tanya justifikasinya kayak, Bu kenapa ya saya disuruh seperti ini. Nah kayak di situ kan bakal lebih lama ya kalau menurut aku. Kalau misalnya kita ngikutin kata dosen tuh ya kita tanya aja misal, Bu kenapa seperti ini. Nah itu tuh kayak bakal lebih cepet gitu loh, karena tuh dosen lebih tahu. Kalau misalnya kalian ngerasa saya nggak mau kayak gitu Bu, saya maunya seperti ini, itu tuh juga nggak apa-apa asal kalian itu punya alasan yang kuat kenapa kalian tuh mempertahankan argumen kalian. Nah terus biar lebih cepat lagi ya tetap dikerjain itu sih. Soalnya saya sendiri juga ngerasa ya ngerjain skripsi itu lama, kayak bisa 6 bulan, 4 bulan kan. Nah itu tuh kayak misalnya ya tetap dicicil, misal seminggu sekali itu paling nggak kalian nambah misal 5 halaman atau nambah 5 paragraf itu. Kalau misalnya kalian nggak berproses, terus kalian berharap kayak ngerjain dadakan gitu, misal besok bimbingan baru ngerjain, itu kayak nggak mungkin sih. Pasti banyak revisinya kayak gitu. Kelihatan kok misalnya ngerjain yang mana hasil 1 jam sama 1 hari itu. Oh gitu ya, oke. Kalau dari mahasiswa ini sudah semester 8 ya. Nah, pasti ada hiruk pikuknya ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa tetap ngeflow sampai hingga lulus tepat waktu? Ya ini kan lagi proses ya. Iya. Sampai yang mau lulus ya. Sampai yang ngalamin udah ujian sempro, ujian akhir bahkan lagi mempersiapkan. Ya kalau dari aku sih benar tadi kata Bu Afi, setiap hari ada progresnya. Ya minimal 1 minggu ada berapa hari lah udah ngerjain berapa. Nah kalau aku belum yang sampai sejauh itu bikin laporan yang sampai, kan ada bab 1, bab 2, bab 3 sampai selainnya. Nah, kalau dari aku prosesnya masih ngitung, masih cari data, masih olah data gitu. Tapi paling enggak 1 hari tetap ada progresnya kayak gitu. Enggak yang langsung ditinggal tiba-tiba, oh iya besok aku revisi, terus bisa kerjaan langsung, enggak mungkin bisa. Tidak bisa. Berarti nggak bisa tepat waktu ya? Iya, betul. Mau nanya AI besok aku revisi, tolong dibantu, Pak, mungkin bisa. Betul ya, Bu ya? Berarti skripsi nggak bisa dikerjakan SKS ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kan harus bisa kepencet sendiri. Nah ini ada pertanyaan terakhir. Ini untuk Ibu dosen. Ini pertanyaan mahasiswa. Skripsi setebal itu apakah dibaca sampai habis sih oleh dosen? Dibaca. Sampai habis? Dibaca, tapi ya mungkin nggak semuanya ya. Tapi gambaran besarnya tuh pasti dibaca. Oh gitu. Jangan pikir kayak nggak dibaca. Oh alah, tak kira nggak dibaca. Cuma dicontohnya, oh ya gitu, ternyata dibaca. Iya, tetap dibaca. Oke, waduh luar biasa ya. Jadi skripsi ini penuh cerita ya. Ada yang bikin tegang, ada yang lucu. Nah, pernah nggak selama menulis skripsi itu ada cerita-cerita lucu gitu? Apa ya? Ada cerita-cerita lucu ngerjain skripsi tiba-tiba minumnya tumpah gitu. apa gitu. Oh pernah. Apa? Biasanya tapi kalau menurut saya ya, pengalaman saya 2 kali skripsi sama tesis, entah kenapa laptop saya pasti bermasalah waktu. Ngeblank. Iya, pasti kayak waktu tugas akhir tuh pasti ada aja masalahnya, entah memorinya penuh, entah misalnya tiba-tiba keyboardnya nggak bisa. Tapi kalau perkuliahan biasa nggak kenapa-napa. Pasti kalau tugas akhir tuh seperti itu. Kesel ya berarti. Ada aja pasti ada aja. Ada tipsnya nggak Bu buat cegah gitu sebelum laptopnya ngeblank itu supaya kita tetap pegang filenya itu gimana ya Bu? Di backup di drive. Oh, di backup di drive. Kalau dari mahasiswa, Kak Eri, ada cerita lucu gak kira-kira? Belum sih ya. Oh belum ya, belum. Belum sejauh. Laptopnya masih aman ya, dan semoga bisa bekerja sama ya laptopku sampai akhir. Tolong ya laptopku kalau misalnya ini gitu kan. Tapi aku ada sih kayak udah jaga-jaga kayak aku pakai flash disk. Kalau drive kan takutnya nggak muat ya atau nggak lemot kayak apa gitu. Aku pakai flash disk sih. Gitu. Oh gitu, luar biasa. Belum. Oh belum, masih lagi. Iya silakan. Ada cerita lucu ya. Kalau misal dari aku sih kayaknya ada cerita sedih kayak kapan ya Marine ini, padahal belum mulai loh aku ya, sudah kayak sambat kapan. Udah geram ya. Iya. Ya itu mungkin sudah tanda-tanda burnout ya. Jadi ya, makanya tuh cari ke pengalian yang lain gitu biar gak burnout. Kalau dari Bu Afi ada nggak cerita sedih itu drama selain laptop ngeblank? Kok jadi aku penasaran ini? Gak apa-apa, penasaran ya. Gak apa-apa. Ada. Jadi waktu dulu saya skripsi, waktu ujian akhir,
pembimbing saya nggak bisa datang. Oh. Jadinya saya waktu sidang nggak ada pembimbing, semuanya penguji. Dia tambah deg-degan tau Bu. Rasanya Iya, gimana tambah ya? Waktu deg-degan. mau mulai terus kok pembimbing gue gak ada, terus gimana Bu? Yang cuman yang itu di kepala saya waktu itu, saya mikirnya cuman ya udah sidang cuma 1 jam. Soalnya kalau saya nggak sidang bulan itu, saya nanti biar semester lagi. Oh, ya, Oh iya benar. Jadi kayak mikirnya ya udah cuma 1 jam aja, paling kalau ditanyain kan nggak mungkin dimarahin kan, Iya. nggak mungkin dimarahin. Jadi kayak ya udah kalau misalnya nggak bisa jawab, ya kita jawab aja sebisanya. Kan emang masih dalam tahap belajar kan, kayak gitu. Waktu sidang itu apakah ada rasa intimidasi? Iya Bu. Apakah ada rasa Yang intimidasi? kan gimana ini mulai dari masuk sampai akhirnya selesai selebrasi. Rasa gitu. Yang pasti deg-degan, Penasaran. yang pasti deg-degan tuh pasti ya. Deg-degan. Deg-degan tuh pasti. Habis itu kalau presentasi tuh pasti belibet itu udah pasti. Apalagi ya, kalau terintimidasi tuh ya, iya sih. Kalau saya ngerasanya iya ya. Cuman tetap itu cuma 1 jam aja. Oh iya. Itu mindsetnya seperti itu. Oke, Kayak baik. cuman bentar aja, paling 30 menit sampai 1 jam, terus habis itu kalian udah bisa apa, mau foto-foto lah, mau ngapain lah tuh. Oke. Apa kayak gitu. Tak kira nggak deg-degan dong? Deg-degan. Aduh apa ya ini 1 jam ini dibantai habis-habis itu gimana? Soalnya kan sering denger kan di TikTok, mungkin di lingkungan sekitar kayak kakak kelas hati loh ya nanti pas sidang kayak gitu. Mungkin katanya juga sempro sama sidang itu hati-hati wes kayak pokoknya ditakut-takutin lah. Jadi kan ikut takut aduh ya apa ya gitu kan. Nah, skripsi itu yang paling tahu isi skripsi kalian tuh mahasiswanya. Iya. Sebenarnya dosen itu kayak mungkin tahu ya cuma 50%, 40%. Yang paling tahu isi skripsinya itu ya kalian yang menulis. Nah, biasanya juga kalau misalnya sidang gitu, dosen tuh cuma pengen konfirmasi kok. Kalian selama ini tuh menulis apa, hasilnya apa. Mungkin kalau misalnya kalian lihat kayak ada yang dimarahin, ya itu mungkin kasusnya kayak mungkin ditanyain aja pertanyaan yang dasar tapi nggak bisa jawab, tapi kan tuh juga balik lagi bisa jadi karena mahasiswanya grogi kan, jadi kayak mungkin pertanyaan dasar aja tuh udah pikirannya kemana-mana gitu, padahal mungkin pertanyaan cuman standar kayak misalnya berapa lama kamu penelitian ini, tapi udah mikirnya kayak aduh apa ya, nah kayak gitu, jadi kayak kalau bisa tenang, cuman kayaknya nggak bisa sih. Ngomongnya senang tenang gitu, nanti pas ngadepin udah keringet dingin kayak Itu kata-kata penyemangat. Oh, iya, Iya. baik. Oke, sebelum kita tutup acara spesial ini, dari mahasiswa dan ibu dosen, ada nggak kata-kata penyemangat buat pejuang-pejuang dari bawah semester 1 hingga nanti mereka semester 8? Mungkin ada kata-kata yang membuat mereka itu seperti terbangun gitu loh. Seperti, siap aku. Aduh belum nyiapin lagi ya. Apa ya? Siapin. Apa ya? Kata-kata boleh panjang, boleh pendek. Nah, Pokoknya kalau skripsi itu atau misalnya ya perkuliahan ya itu tuh dijalanin aja. Maksudnya kalian tuh nggak sendiri karena kan masih pada belajar ya. Kalau misalnya nggak paham, nggak tahu itu tuh wajar, bisa ditanyain ke orang yang lebih ahli, bisa ke dosen ataupun mungkin ke kakak tingkat. Jadi intinya kalian tuh nggak sendirian kok, kalian bisa tanya ke orang lain. Kalau misalnya ngerasa emang nggak bisa dan nggak tahu itu wajar. Emang kalian kan lagi prosesnya belajar. Kalau udah bisa mah ya udah nggak usah kuliah ya kan? Kan kuliah niatnya benar. belajar kan, mencari ilmu. Kalau misalnya emang awalnya belum tahu ya nggak apa-apa. dan Kak Kerim gimana? Agak kopi aja ya. Kayak langsung aja diambil simpelnya. Kesusahan hari ini biarlah hari ini besok kita Wes, selebrasi. luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Oke, jadi intinya skripsi itu bukan monster ya teman-teman ya. Bukan. Skripsi itu adalah bagian dari proses belajar yang berharga. Betul nggak? Betul sekali ya. Semoga pejuang toga semakin semangat dan percaya diri mengerjakan skripsi ya. Amin. Dan ingat, skripsi bukan akhir dunia, bukan akhir dunia, tapi awal perjalanan menuju gelar dan masa depan yang lebih cerah. Mantap, mantap. Ya, sebelum kita tutup nanti, saya mau ajak kita untuk yel-yel Uwika. Oke, gimana? Ya, kalau saya kalau saya teriak salam Uwika, nanti jawabnya humanis, inovatif, kreatif. Oh iya. Humanis. Oke, sampai di sini episode kita spesial hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Uwika untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Uwika, humanis, inovatif, kreatif. Dadah.